Selamat siang rekan-rekan petani, apa kabarnya? Harapan kita rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Amin. Walaupun di masa-masa pandemi ini dan kita menjalani PPKM ya, program dari pemerintah, ya tetap dimanapun rekan-rekan petani, harapannya kita tetap menghimbau agar rekan-rekan petani semuanya bisa menjalankan prokes dengan baik agar kita tetap sehat. Amin. Baik, saya berada di lagi ngaso nyantai di portalnya Kita Nusantara. Tahu portal? Pondok Rilek Talas. Asik. Nah, di belakang saya ini view-nya kita ada kolam pancing, ya, kolam ikan. Ya, jadi kalau siang-siang di sini enak ngaso, ya, sambil mancing juga bisa. Baik, rekan-rekan petani, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Kita Nusantara, ya. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu. Yang pertama, pertanyaannya adalah seperti apa lahan yang seperti apa yang cocok untuk budidaya talas deli. Ya, beberapa kali dalam video kit saya sebelumnya kita selalu mengingatkan bahwa untuk mendapatkan pertumbuhan daun talas ya secara optimum dibutuhkan faktor yang utama adalah ketersediaan air. Kenapa? Karena talas ini merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian di mana dia membutuhkan air itu hampir 80 sampai 90% kebutuhan airnya. Jadi pastikan di lahan teman-teman semuanya ada ketersediaan air. Nah, kalau lahan sahabat petani itu ada seperti persawahan, area persawahan yang ada irigasinya, nah itu lebih bagus. Kita sangat rekomendasikan. Kenapa? Karena kita bisa mengatur flow untuk masuk dan keluarnya air. Ya, jadi kita bisa mengatur kelembapan tanahnya. Nah, tujuannya apa? Mengurangi cost, mengurangi biaya. Kalau lahannya itu kurang air, tentunya kita harus menyiapkan pompa dan melakukan penyiraman apabila musim kemarau. Seperti itu. Tapi kalau di lahan persawahan, kita tinggal atur keluar masuknya air. Pagi dimasukkan air, sorenya dibuang. Nah, mungkin seperti itu 3 hari kemudian bisa dilakukan. Itu kalau musim kemarau. Kalau musim hujan, ya aman gitu ya. Itu jawaban dari kita. Dan yang kedua, ada pertanyaan bagaimana cara menanam talas deli dengan baik. Nah, simple rekan-rekan petani untuk menanamnya ini apabila lahan itu lahan yang aktif, artinya yang sering ditanami, ya tentunya lahannya gembur, tanahnya gembur. Nah, itu kita tidak perlu memakai traktor untuk menggemburkannya kembali. Jadi hanya tinggal eh, cangkul di lubangnya, digemburi sekitaran lubangnya, setelah itu ditanam bibit talasnya. Seperti itu. Tapi kalau lahannya itu sudah lama, lahan yang tidak diolah, tentunya keras. Nah, itu diperlukan untuk alangkah baiknya di traktor. Supaya apa? Pada saat kita tanam, ya kondisi tanahnya sudah gembur, ini akan mempercepat pertumbuhan akar daripada bibit talas tersebut. Ya, semakin cepat akarnya bertumbuh, akan mempercepat pertumbuhan daunnya juga. Seperti itu, ya. Nah, dan yang ketiga ada pertanyaan yang masuk ke kita, kenapa di video saya ini tidak pernah menunjukkan proses produksi. Benar. Memang untuk dalam beberapa bulan ini saya sengaja tidak memunculkan proses produksi daun rajang talas kering. Mengapa? Karena kita fokus yang pertama, kita pingin mengedukasi rekan-rekan petani untuk budidaya talas deli ini dengan cara yang baik dan benar. Ya, kita bukan mengajari rekan-rekan petani, tetapi kita mau sharing. Kenapa kita berani sharing? Karena kita sudah duluan melakukan budidayanya. Nah, jadi kita melihat proses mulai dari pemilihan lahan, persiapan lahan, pemilihan bibit, serta perawatannya ini sangat butuh sangat dibutuhkan pengetahuan yang baik. Ya, walaupun kita tahu talas ini yang gampang tumbuh, dicampakkan saja tumbuh, tetapi jangan lupa bahwa kita akan panen daun setiap bulan. Tentunya kita akan
berfokus pada pertumbuhan daunnya, pertumbuhan cabang yang baru, supaya apa? Produksinya juga baik. Dan bukan hanya sekedar bertumbuh, kita mendapatkan daun-daun yang lebar. Nah, di video-video saya sebelumnya juga saya menunjukkan bagaimana usia 1 bulan, 2 bulan tanaman talasnya, setelah itu ada usia 6 bulan dan 7 bulan, itu daunnya sangat-sangat lebar. Nah, itu semuanya karena proses perawatan talas delinya kita lakukan dengan baik, ya. Tidak semuanya harus dengan pupuk, ya. Memang pupuk itu perlu kalau kita melihat cadangan makanan tanaman di lahan tersebut berkurang. Nah, kita memang perlu kasih pupuk, tapi pupuknya tidak begitu banyak, ya. Nah, kita ada referensi pupuk organik cair, dan ini yang kita berikan kepada rekan-rekan petani yang khusus bermitra dengan kita Nusantara. Pupuk ini cukup murah dan sangat bisa menghemat kebutuhan pupuk untuk budidaya talas deli sampai dengan 70%. Wow, luar biasa. Jadi kita akan referensikan, dan semua rekan-rekan petani yang bermitra dengan kita Nusantara pasti mendapatkan pupuk cair tersebut, pupuk organik, ya. Ingat, sampai dengan 70% itu akan bisa mengurangi pengeluaran untuk pupuk, ya. Nah, jadi itu yang alasan kenapa kita selama ini menyampaikan proses budidayanya, bukan proses produksi. Nanti proses produksi dalam beberapa minggu ke depan saya akan mulai tampilkan, ya. Jadi karena proses produksi itu kalau sudah kita lakukan 2-3 kali saja, kita pasti, saya percaya rekan-rekan petani akan mahir untuk melakukannya. Toh untuk perajangannya kita menggunakan mesin, ya. Jadi kenapa menggunakan mesin? Supaya mendapatkan besar rajangannya itu sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Karena spek yang kita butuhkan itu besar rajangannya 1 mili, ya. Jadi apakah bisa manual? Bisa saja manual buat rekan-rekan petani yang terbiasa melakukan perajangan daun tembakau, ya. Tetapi karena budidaya talas ini kita tanam di 1 hektar, nah kalau pada saat kita panen itu kan menghasilkan 7 sampai 8 ton daun basah. Daun basah yang kita keringkan menjadi yang kita kuningkan itu menjadi 5 ton. Nah, 5 ton ini kalau kita rajang manual kan cukup memakan waktu. Jadi makanya kita memakai mesin dengan kapasitas mesin perajangnya itu 1 jam itu bisa 200 kilo. Itu kapasitas mesinnya, ya. Jadi rekan-rekan petani jangan khawatir, ya. Kita akan tunjukkan juga nanti akan proses produksi perajangan daun talas. Nah, channel saya sebelumnya juga saya sudah tunjukkan bagaimana cara melakukan pemeraman daun tua hingga menjadi kuning, ya. Nanti berikutnya saya akan sampaikan setelah 3 hari kita lakukan pemeraman di pokoknya, di tanaman tersebut, itu daun sudah mulai kuning, saya akan tunjukkan juga nantinya. Untuk itu jangan pernah lupa untuk selalu lakukan subscribe channel Bang Ketaran ini supaya mendapatkan informasi-informasi yang terbaru, yang terupdate dari proses budidaya talas deli ini sampai dengan proses produksinya, ya. Like, komen juga dilakukan, ya, supaya kita semakin bersemangat untuk berbagi, sharing kepada rekan-rekan petani. Oke, rekan-rekan petani, itu yang bisa saya berikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga ini bermanfaat. Oke, harapan kita petani naik kelas. Salam talas. Bye-bye.